Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita, yang memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita telah melalui madrasah Ramadan dengan sehat, dengan gembira. Dan hari ini kita masuk di minggu bulan Syawal, itu artinya kita mempraktekkan apa yang kita dapat pada bulan Syawal kemarin. Syukur ini memang ibadah tertinggi. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari sisi bunyi saja pada ayat ini begitu tegasnya, begitu dantaknya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur. Dalam bahasa Arab, ayat ini diawali dengan huruf taukid, huruf yang menguatkan. Mari kita lihat. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, nanti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Itu ada jawab syaratnya. Jadi kalau kita bersyukur, Allah janji itu akan apa? Akan ditambahkan kepada kita nikmat. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tidak mengatakan wala in kafartum. Kalau kamu kufur, sampai di situ saja. Tidak ada jawab syaratnya tuh. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, kebanyakan daripada kita menerjemahkan kata kufur di sini adalah kufur nikmat. Jadi kita menganggap remeh nikmat Allah yang datang kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, kita sepertinya tidak merasa berdosa. Padahal inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini amatlah pedih. Jadi jangan main-main. Kalau di dalam perasaan hati kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, siap-siap saja kamu sebagai pribadi, kamu sebagai bangsa, inna adzabi lasyadid, azabku amatlah pedih. Maka di surah Ar-Rahman itu berulang-ulang Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saking seringnya ayat itu kita dengar, kita pun mendengarnya datar-datar saja. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Padahal itu ayat berupa kecaman kepada kita. Seperti seorang ayah berkata kepada anaknya, sepatu sudah kubelikan, baju sudah kubelikan, tas untuk sekolah sudah kubelikan, sepeda motor sudah kubelikan. Tetapi kamu masih malas saja sekolah. Kurang apa aku sebagai ayah? Itu kira-kira ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu seperti itu.
Aku sebagai Tuhan telah memberikan kepadamu bangsa Indonesia nikmat yang banyak. Tongkat menjadi tanaman, batu menjadi tanaman, tanah yang subur dan seterusnya. Kurang apa aku? Tetapi kamu mendustai semua yang telah aku berikan. Maka kata Allah, Allah tidak butuh syukur kita. Waman syakaro fa innama yashkuru li nafsih. Kalau kamu bersyukur, syukur itu buatmu, bukan buat aku, kata Allah. Waman kafaro fa inna rabbi ghaniyun karim. Kalaupun kamu kafir, kafir itu artinya menutup. Jadi syukur lawan katanya kufur. Kafir dalam bahasa Inggrisnya cover, artinya menutup. Menutup apa? Menutup nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tutup tuh, kita nggak sebut-sebut tuh. Kita semua merasa diri kita ini mampu. Kita terlalu sederhana pandangan mata kita. Kalau ada nasi di depan kita, kita akan berkata, ini nasi aku beli pakai uangku. Padahal coba peran Allah mendatangkan nasi di depan kita. Ada petani yang bersusah payah menanam padi di sana. Lalu kemudian Allah menurunkan hujan. Lalu kemudian Allah memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menciptakan pupuk. Lalu kemudian pupuk itu dibawa ke petani. Ada supir truk berarti di situ. Ada karyawan yang membuat truk. Ada karyawan yang membuat traktor. Ada pedagang-pedagang di pasar induk. Tapi kita tidak merasa bahwa itu semua disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di depan kita. Dengan sombongnya kita mengatakan bahwa semua yang aku dapatkan ini adalah karena kemampuanku. Sombong manusia itu. Padahal ada begitu banyak peran Allah di sepiring nasi yang ada di depan kita. Kalau ada seorang anak, dia banyak salah kepada orang tuanya, mungkin dia bolos sekolah, mungkin dia merokok, mungkin dia minum minuman keras. Lalu kemudian anak itu datang kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Besok saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan jelek saya. Segalak-galaknya orang tua akan luntur itu, akan memberi maaf. Tetapi kalau ada seorang anak di depan televisi dia mengatakan karena suksesnya saya menjadi orang yang berhasil seperti ini. Karena hasil kerja keras saya. Orang tua saya tidak ngurusin saya dari kecil. Peran orang tua saya sangat minim terhadap keberhasilan saya. Orang tua tersebut pasti marah. Dan dia akan berkata, mulai hari ini kamu tidak aku akui lagi sebagai anakku. Karena sakit hatinya. Dan begitu perlakuan kita kepada Allah setiap hari. Kita tidak merasa bahwa kebaikan-kebaikan yang datang kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa kita adalah karena peran Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu pongah. Kita terlalu mendewa-dewakan otak kita. Padahal seperti seorang masinis kereta, dia merasa bahwa mampu mengendalikan kereta. Kalau dia gas itu kereta begitu kencang. Kalau dia rem itu kereta akan berhenti. Tapi ketika listriknya mati, mampu nggak dia melakukan hal-hal seperti itu? Itulah kita. Kita merasa bahwa kita bisa seperti ini karena kemampuan kita. Padahal siapa yang memberikan inspirasi di otakmu sehingga kamu bisa seperti itu? Siapa yang bisa memberikan kesehatan kepada tanganmu, kepada kakimu, sehingga engkau bisa datang dari rumah menuju masjid? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan rendah hatinya, Allah ternyata juga maha bersyukur. Wa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah itu maha bersyukur, lagi maha mengetahui. Mungkin ini aneh. Allah kok bersyukur? Kalau kita bersyukur, kita akan mendistribusikan nikmat Allah kepada orang yang lebih membutuhkan.
Tetapi cara Allah bersyukur kepada kita, Allah membalas perbuatan kita yang sederhana ini dengan balasan yang banyak. Padahal kita tidak pantas masuk surga kalau hanya mengandalkan ibadah kita. Tetapi karena syukur Allah kepada kita, satu perbuatan dibalas dengan 10 perbuatan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Wa azidu, kalau engkau melakukan satu kebaikan, aku balas kebaikanmu dengan 10 kebaikan. Wa azidu, bahkan aku tambah. Bayangkan itu, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan Allah tambah. Tapi wa man jaa bis sayyiati fajaza'u sayyi'atum mithluha au aghfiru. Tetapi kalau engkau melakukan satu keburukan, satu kejelekan, aku hanya balas dengan yang setimpal. Au aghfiru, bahkan kalau engkau minta ampun, aku ampuni. Coba bagaimana kurang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di bulan Syawal ini, mari kita buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang la'allakum tattaqun. Artinya apa? Orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah, dalam definisi lama, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah. Tetapi itu terlalu ideal. Kalau dalam bahasa Arab, wakoyaki wikoyah. Jadi berhati-hati. Artinya, ku anfusakum. Hati-hati dirimu. Jadi bertakwa adalah kita bersikap hati-hati, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Itu yang disebut daripada tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.